Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan jemaat yang mengikuti kebaktian secara live streaming, marilah kita satukan hati dan pikiran kita sebelum memulai ibadah kita di pagi ini. Marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 dan 2. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun di dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 743 ayat 1. Mengikuti jalan salib-Mu.
Tuhan dari 1 sampai 4. Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 178 ayat 2 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kepada kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 392 ayat 1 dan 2.
marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis dari Matius 13 ayat 18 sampai 23. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 238 ayat 1 dan 7. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Estomihe 27 Februari 2022. Topik minggu, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. 1. Baptisan kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus di hari Minggu 6 Maret 2022 di ibadah pukul 10 WIB. Pendaftaran dan konseling dengan pendeta pada hari Kamis 3 Maret 2022 pukul 17 WIB
dengan membawa surat pengantar dari Sintua wilayah, fotokopi akte nikah, dan fotokopi akte lahir. 2. Ibadah khusus. A. Ibadah khusus diadakan pada hari Minggu 6 Maret 2022 di ibadah pukul 18 WIB. B. Sermon untuk pelayan ibadah khusus pada hari Kamis 3 Maret 2022 pukul 19 WIB di ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua tim ibadah khusus. 3. Pertangyangan wilayah. A. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui Sintua wilayah atau gereja atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk hari Jumat 4 Maret 2022 adalah wilayah 3. B. Jadwal pertangyangan wilayah dapat dilihat pada warta jemaat. 4. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon tahun 2022. A. Pelantikan Panitia Pesta Gotilon pada hari ini, Minggu 27 Februari 2022 di ibadah pukul 10 WIB. B. Rapat Panitia Pesta Gotilon pada hari ini, Minggu 27 Februari 2022 pukul 13 WIB di ruang serbaguna. Dimohon kehadiran semua panitia. Warta ini sekaligus sebagai undangan. 5. Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Alan Pratama Banjarnahor, Inang Grace Natalia Borusitorus pada hari Senin 14 Februari 2022 yang beralamat di Grand 54 Residence 3 nomor 99D, Jalan Kebagusan 3, RT 04 RW 05, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, wilayah 11. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 6. Jemaat meninggal. Pada hari Rabu 23 Februari 2022 telah meninggal dunia Ibu Darmawan Boru Sinaga, umur 69 tahun, istri dari Bapak Torang M. Simanjuntak, alamat Jalan Kemuning 4 dalam RT 07 RW 06, nomor D13, Pejaten Timur, wilayah 7. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 7. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan 5 Maret 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, Tuhan adalah baik bagi orang yang mengharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan menaikkan pujian dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Sumber kehidupan.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu di Hamu Amanami Inanami. Terlebih yang mengikuti ibadah kita pada saat ini melalui live streaming dan di tempat ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Estomihi, yaitu yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Saya bacakan buat kita semua, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita dengan topik dikatakan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Molo didok hata batak dang mulak boti hatani debata. Bapak Ibu, mungkin kita yang hadir pada saat ini sudah begitu banyak ya kita mendengarkan firman Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, mulai dari umur kita sudah memahami atau kita katakan sudah mengerti akan apa perkataan. Itu mungkin kita sudah mengerti, mungkin kita di sekolah minggu sudah mengerti di umur 5 tahun. Sampai pada saat ini mungkin ada di antara kita mungkin usia kita sudah hampir 90 tahun. Mungkin kalau kita hitung-hitung ya Bapak Ibu Saudaraku, gak terhitung lagi firman Tuhan yang kita dengar. Tetapi persoalannya sekarang, persoalannya ya Bapak Ibu, bukan begitu banyaknya firman Tuhan yang kita dengar, kita katakan kita sudah percaya. Tetapi Bapak Ibu, walaupun sudah begitu banyaknya firman Tuhan yang kita dengar, mungkin ada timbul keraguan-raguan di hati kita tentang firman Tuhan. Kenapa saya mengatakan begitu? Kalau kita baca di dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan demikian. Berserulah padaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan Allah. Boleh dok hata di bata hata batak na tebu. Juma au juppa hagukutan asa hubalua ho.
panggil aku. Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika persoalan-persoalan hidup menimpa kehidupan kita, kita akan bertanya, kenapa ya Tuhan Yesus membiarkan mangaluas hidupan halak batang? Membiarkan orang-orang yang taat kepadanya, yang taat melakukan segala perintahnya, selalu dibuli, selalu ditimpa oleh kejahatan. Kenapa ya di dunia ini? Kita kasihan melihat orang-orang yang baik itu. Dia melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi selalu dijahati. Kenapa? Padahal Tuhan mengatakan, berserulah padaku. Kenapa lagi dikatakan? Mungkin kita mendengarkan dengan kata firman Tuhan, maka segala seluruh penyakit yang ada menghinggapimu akan sembuh. Tetapi ketika penyakit menghinggapi kita bertahun-tahun, mungkin kita bertanya, mungkin kita ragu ya Bapak Ibu ya. Kita ragu ketika penyakit itu menghampiri kita. Dan tidak sembuh dengan 1 minggu atau 1 hari. Tetapi bertahun-tahun selama hidup kita. Bahkan kita bertanya, di masa pandemi COVID-19 ini, ya Bapak Ibu ya, kita bertanya lagi, di mana Tuhan itu? Mungkin kita ragu-ragu akan firman Tuhan. Kita yang selalu berdoa, selalu tiap hari, bahkan detik, bahkan jam, bahkan setiap hari dikatakan minggu. Kenapa Tuhan yang memanggil keluargaku yang saya sayangi, meninggalkan kami dengan menghadap Tuhan? Dan kenapa di masa ini kami berseru kepada Tuhan, tetapi kami tidak mendapatkan pekerjaan bagi anak-anak kita? Bahkan kita juga pada saat ini, pada saat ini juga kita menghadapi PHK, putus hubungan kerja. Kenapa Tuhan? Muncul keraguan-raguan. Itu teh emang dota minang. Muncul keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, keraguan itu seperti sering terjadi di dalam hidup kita. Sering. Itu akan dibertanyakan di dalam diri kita, terlebih tentang firman Tuhan. Ikut akan muncul di dalam diri kita. Dan karena keraguan itu Bapak Ibu, tidak sedikit orang kecewa dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan seringlah ini Bapak Ibu, ketika dia menghadapi persoalan hidup, ketika dia mengalami pergumulan hidup, ketika dia mengalami penderitaan, dia tidak mampu. Dia meninggalkan Tuhan itu. Karena itu Bapak Ibu, saudaraku di dalam nama Yesus. Demikianlah bangsa Israel di dalam firman Tuhan pada saat ini. Di mana bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya, selama hampir 70 tahun mereka, 70 tahunlah mereka merasakan di pembuangan Babel. 70 tahun bayangkan kita Bapak Ibu. Di mana regenerasi pertama sekali ketika masuk di dalam pembuangan itu tidak ada lagi. Contohnya sewaktu pembuangan itu umur saya pada saat ini 40 tahun. Saya di bawah, gak mungkin tambah 70 tahun gak ada lagi. Saya sudah wafat. Anaknya lagi sudah regenerasi. Sudah generasi di dalam pembuangan itu. Tetapi Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi di dalam setiap pembuangan itu, firman Tuhan selalu difirmankan. Janji Tuhan disempurnakan. Supaya ketika Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel, bangsa pilihannya itu tidak akan menderita dan itu akan pulang ke Yerusalem, tempat mereka bertinggal. Karena dikatakan Tuhan bahwa pembuangan bukanlah kata terakhir dari Tuhan bagi bangsa Israel. Itu diingatkan
Bahwa pembuangan yang saya berikan kepada bangsa itu, bangsa pilihanku itu bukan dikatakan, bukanlah kata terakhir Tuhan. Tetapi pembuangan adalah rancangan damai sejahtera dari Tuhan agar mereka mau berubah dan kembali kepada Tuhan. Kalau kita perhadapkan di dalam kehidupan kita, jujur Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, kalau kita imani ketika persoalan hidup menghampiri hidup kita, apa yang kita katakan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pikirkan? Mungkin yang kita pikirkan Bapak Ibu, aku telah dihukum Tuhan. Mungkin itu. Tapi ketika firman Tuhan, ketika persoalan hidup bertubi-tubi di dalam menghampiri hidup kita, kita ingat Bapak Ibu, itu bukan kata akhir dari Tuhan. Tetapi itu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dari Tuhan agar kita lebih lagi mengimani tentang siapa Tuhan itu. Itu yang mau dikatakan bagi kita. Ketika pun itu pergumulan itu kita hampir jatuh. Yang walaupun hampir jatuh itu kita tidak tergeletak. Saya naik tukap kita, ina idokon halak batak. Walaupun pergumulan itu mungkin kita sampai hingga hampir putus asa. Tapi ingatlah Bapak Ibu, itu bukan kata akhir dari Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera bagi kita. Karena kita diajarkan di situ supaya lebih mengimani tentang karya Tuhan di dalam kita. Ada amin? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan mengatakan demikian kepada bangsa Israel selama 70 tahun di dalam pembuangan itu? Sudah malas mereka mendengar. Janji-janji melulu Tuhan. Janji-janji melulu kau nyatakan kepada kami. Firman-Mu yang kau katakan bahwa kami akan keluar dari pembuangan ini. Tetapi tidak. Jika kau memang pengasih, jika kami adalah umat pilihan-Mu, kenapa dari pertama tahun awal kau lepaskan kami dari pembuangan ini? Sampai demikian pertanyaan itu. Sampai disalahkan Tuhan, bayangkan kita. Sampai disalahkan. Akibat apa? Itu tadi dikatakan. Jala, karena begitu lamanya janji-janji yang diberikan oleh Tuhan itu, ada dalam pikiran mereka mengatakan, jika memang firman Tuhan itu benar, kenapa tidak dari dulu kau lepaskan kami, kau pulangkan kami ke Yerusalem itu? Kenapa enggak kau pulangkan kami ke rumah kami yang penuh dengan kesuburan itu? Gabi Gabi merasa sepilah tentang janji Tuhan itu. Gabi songon hidok halak, molo hita, adong go songon dia tiam, molo hidokon halak batak, molo saya merjaji, saya molo saya hidok lokon, mai tadokon, data buah molo hita dokon, padok mai siam padita, begi pe yon, utang-tangi peon, toi mak padok mesihin. Itulah yang dikatakan oleh bangsa Israel. Karena sudah jemunya mengatakan firman Tuhan, mendengarkan janji Tuhan akan kelepasan bangsa Israel dari tanah pembuangan. Apa dok maisi Tuhan ini nama? Ngelayas be ya dia. Saya nggak mau, nggak ragu, udah ragu. Supaya seperti sudah sia-sia firman Tuhan yang melekat. Mereka ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Sampai dikatakan, udah disinilah kami Tuhan. Udah kami nikmati penderitaan ini. Bayangkan kita lah. Mereka sudah seperti menikmati. Di dalam pembuangan itu mereka tidak bebas. Sudah merasa adison nama kami. Nunggu tabu kami dison. Sifat song ini nama Allah di lombos ni roh hati. Dison nama kami Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, disinilah firman Tuhan diyakinkan bangsa Israel kepada mereka. Kenapa?
Karena firman Tuhan itu akan terjadi kepada bangsa Israel. Itu yang dikatakan di ayat 11 sampai ayat 13. Dikatakan ada kepastian di sini. Kepastian bahwa bangsa Israel itu akan dibawa kembali dalam penuh sukacita. Kenapa demikian dikatakan? Ada kepastian. Karena apa yang dikatakan di ayat 8 dan ayat 9 Bapak Ibu dikatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Inilah kepastian itu Bapak Ibu yang diberikan kepada bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhadapkan dalam diri kita, terlebih di dalam ketika kita mengimani tentang Yesus Kristus ini ya, kita pun sering seperti bangsa Israel ini. Sering kita seperti bangsa Israel. Asipata didokon bangsa Batako sama bangsa halak jauh di dunia itu. Kita seperti bangsa Israel ini juga Bapak Ibu. Sering kita mengatakan firman Allah, janji-janji Allah seluruh yang diucapkan Tuhan pasti menjadi, pasti terwujud. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Itu yang mau dikatakan di dalam firman kita pada saat ini. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak ditepati dan dilakukannya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Coba kita imani, mulai dari karya penciptaannya, karyanya kepada bangsanya. Walaupun dia bangsanya yaitu manusia yang pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu, dia berjanji. Dia akan melepaskan, menghapuskan. Dan walaupun bangsa Israel silih berganti terus hanya melanggar firman Tuhan. Tapi di karya keselamatannya juga sangat nyata. Sampai di dalam dia turun melalui Yesus Kristus. Bahkan sampai hari ini juga karyanya juga nyata. Yaitu Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu di dalam nama Yesus, tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak ditepati dan dilakukan di dalam kehidupan kita. Coba kita imani itu. Coba kita renungkan itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu yang kita dengar itu tidak sia-sia. Jangan hal yang besar kita lihat. Mulai dari hal yang kecil. Yang terkadangnya kita manusia ini, ketika kita diberkati Tuhan, ya maunya wow. Itu emang minang berkat itu maunya yang wow. Yang langsung memang bisa dilihat langsung besar. Itulah berkat Tuhan. Tapi tidak. Ketika kita bisa bangun dari tempat tidur kita, kita menikmati di pagi hari. Itu karya keselamatan Tuhan yang begitu besar bagi kita, karena diberikan napas kehidupan dia bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang memberikan keteguhan bagi kita bahwa Allah kita itu setia. Allah kita itu setia dalam janjinya. Sihaposat do de batatai. Nah sipata do hita jolmaon perjanji kolingin natin. Tapi Tuhan kita itu sihaposat. Kenapa? Karena semua perkataan Tuhan itu dikatakan dan semua janji-janjinya pasti dinyatakannya, pasti ditepatinya. Karena Tuhan bisa menggunakan apa saja untuk merealisasikan firman-Nya. Bayangkan kita, orang yang jahat aja bisa dipakai Tuhan untuk memberikan kelepasan. Bayangkan kita seperti bangsa Israel. Bangsa Filistin dipakai. Bangsa Midian dipakai hanya untuk melepaskan bangsa Israel. Bisa dipakai Tuhan untuk merealisasikan janji-janjinya. Karena itu Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus itu tadi, karena Tuhan bisa menggunakan apa saja
untuk merealisasikan firman-Nya. Terlebih tentang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang memberikan keteguhan bagi kita. Jadi amang do taminang campur-campur mati molo bahasa Batak kate. Nanti buat bahasa Batak. Molo hasit ngolum dia palatikon. Yang walaupun pada saat ini hidup kita ini menderita. Karena apa itu? Ya mungkin karena sesuatu. Sakit penyakit bisa menghampiri kita. Karena tingkah laku anak kita. Karena persekutuan kita di tengah-tengah. Persaudaraan kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Parir pe pahni habat mi inna. Soon hasid ni parni apa ni bangsa Israeli. Terlubobi alani terlebih karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ingatlah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ingat mas sudah janji, sudah baga-baga di debata. Ingatlah semua janji-janji Tuhan. Jala haposiaime dan percayai dan haposi itu pasti akan nyata di dalam kehidupan kita. Tapi kalau tidak kita imani, tapi kalau tidak kita percayai, jangan harap Bapak Ibu itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu apa ada orang pintar mengatakan, terlebih para parjamita, pengkhotbah, ya sering mengatakan di dalam khotbahnya supaya kita sebagai orang yang percaya supaya kita rajin menghafal firman Tuhan. Dan bukan hanya dihafal dikatakan, kita harus rajin memahaminya, menghayatinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita menghafal firman Tuhan, karena ketika kita memahami firman Tuhan, itu sama seperti seorang tentara ya, seorang tentara yang mengisi senjatanya dengan peluru. Senjata kita apa? Firman Tuhan. Ketika kita tadi menghafal firman Tuhan itu, menghayati firman Tuhan itu, diibaratkan tadi dia itu seorang tentara di dalam ingin menghadapi peperangan. Dia mengisi senjatanya dengan peluru. Sehingga setiap musuh datang Bapak Ibu, dia langsung menembakkan pelurunya. Demikian firman Tuhan itu Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tidak akan sia-sia yang menghampiri yang kita imani. Kenapa saya katakan Bapak Ibu, firman Tuhan itu yang kita hafal itu ketika kita digoda oleh iblis untuk berbuat jahat. Untuk apa? Seperti anak-anak sekolah untuk menyontek. Untuk apa? Seperti kita di pejabat-pejabat negara ini untuk korupsi. Atau untuk apa? Dikatakan untuk menipu. Untuk memfitnah. Datang firman Tuhan yang telah dihafal. Itu langsung keluar. Ditembakkan mengatakan jangan. Victor ditembakkan itu. Jangan. Itulah peluru itu. Jangan. Atau bila kita juga Bapak Ibu ketika kita mengalami penderitaan. Tertekan. Hampir putus asa akibat segala pergumulan yang menghampiri kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah kita hayati itu langsung keluar dan berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih dan yang berbeban berat. Itu langsung ditembakkan langsung, tapi bunyinya apa? Itu tadi. Hai datanglah kepadaku. Hai kamu yang letih dan berberat-berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku. Kita langsung bisa terhibur dan kuat kembali.
dan banyak lainnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kita percaya itu Bapak Ibu. Ketika iblis mencobainya di padang gurun. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di dalam pencobaannya ada 3 itu. Dikatakan untuk mengalahkan cobaan itu. Yaitu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan juga Yesus. Dikatakan, bolis. Iblis. Songonodo didok hatani dia bata. Seperti inilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus saja memakai firman Tuhan. Apalagi kita ya Bapak Ibu. Orang-orang yang penuh dosa. Orang-orang yang memang dikasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Supaya firman Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 dan Matius 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan di situ, yaitu ikon holan panenangi napau toto diri dari kita. Kita harus terus dikatakan di situ mendengarkan firman Tuhan. Halak nasai berjuma bagi hatani di bata. Didok. Orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan yang selalu tekun dikatakan. Tetapi dia tidak melakukannya. Dikatakan di situ adalah seperti orang yang bodoh. Kenapa? Seperti tadi dikatakan di dalam epistel itu ya. Karena dikatakan di situ Bapak Ibu songon sahalak membangun rumah di atas pasir. Dungi Roma di dokon songon udan. Alugo datanglah hujan, datanglah angin merobohkan rumah itu. Karena apa? Karena rumah itu tidak ada fondasinya. Itulah yang dikatakan. Tetapi di Padulus do, ketika kita membangun rumah di atas batu karang, rope, haba-haba dikatakan. Walaupun angin datang yang begitu menggelegar dikatakan. Halis susung pedokon. Tetapi dia tetap kokoh. Karena apa? Karena fondasinya kuat, yaitu firman Tuhan yang dilakukannya. Seperti itulah seharusnya kita amang dotamina. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih, agar firman Tuhan itu berguna dan menjadi fondasi yang kuat bagi kita, yang memberi kita kuasa, yang memberikan kita kekuatan dan memberikan kita ketabahan, kita harus melakukannya. Bukan hanya mendengar. Dan kalau nambah bigi hatani Tuhan supaya tidak sia-sia firman Tuhan itu. Tetapi apa? Harus melakukannya. Asa marguna yamang do tamuinang ulah kemah. Ido didok Yesus. Ketika kita mendengarkan, ketika kita selesai membaca epistel, apa dikatakan di situ? Duanya dikatakan martua ma akan nau begehatan, martua ma akan nau begehatan di bata jala nobeusa. Berbahagialah orang yang telah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang melakukannya. Bukan orang yang mendengar, tetapi yang melakukannya, Bapak Ibu. Firman Tuhan akan wujud hanya bila kita melakukannya di dalam hidup kita. Jadi undang songon angan-angan ni pak sedor ate. Boto hamu do teh mau lepas jual sedor. Mau kita ada teh kan, tebu do setor na panas. Mau angan-angan pas sedor mau da jujut di BG tidak dia nak iba di tu ba. Mau anak-angan sedor, oh mau laku sedor menyan terboy manian au manuaraha pesawat ina. Sia sedor museng boy nian au manuraha permata inten. Oh angan-angan di pas sedor. Tetapi apa? Tidak melakukan.
Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, seperti apa dikatakan firman Tuhan kita pada saat ini. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia apabila kita melakukannya. Lakukanlah itu Bapak Ibu dengan mengimani. Asa daboti ganup neng membagi hatani di bata. Yang pertama Bapak Ibu, harus kita persiapkan diri kita. Harus kita persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Mari kita fokus pada firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh epistel Nakin, ulang dibuat simbolis supaya jangan diambil oleh iblis. Unang hola satokin. Bapak Ibu, dilemparkan tadi di tanah yang tidak apa, langsung roba bidong, ibuaton. Dilemparkan di semak belukar. Memang tumbuh tapi terhimpit. Langsung dibuat ton, diambil. Karena itu mari lakukan, jangan hanya pegang. Tetapi lakukan. Mari aksi Bapak Ibu. Dan satu hal lagi yang perlu kita lakukan. Setiap kali menerima firman Tuhan, Bapak Ibu, pertama harus kita ingat. Harus tanya pada diri kita. Apa yang harus saya lakukan? Itulah yang harus kita tanya kepada Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Itulah pendengar yang baik dan yang berhasil. Dan disitulah kita bisa melihat dan kita bisa merasakan hinatabuina, kenikmatan, kehebatan, kemahakuasaan firman Tuhan menghampiri kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap terima kasih ya Tuhan. Di hari yang Kau kuduskan ini, Kau berikan kesempatan bagi kami menghampiri gereja-Mu yang kudus. Tempat kami untuk mengucap syukur dan tempat kami untuk menerima bekal kehidupan kami untuk menjalani roda kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan bahwa firman-Mu yang Kau berikan kepada kami mulai dari Kejadian sampai Maleakhi dan Wahyu tidak akan pernah itu sia-sia di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk memahami segala sesuatu, karena kami keinginan akan daging sering menguatkan, menghampiri kami. Ketika pergumulan-pergumulan hebat mengguncang kehidupan kami, melanda kehidupan kami sehingga ingin membuat kami putus asa. Sering firman-Mu ya Tuhan, janji-Mu yang kami dengar itu sering membuat kami ragu-ragu. Karena ketika pergumulan itu tidak dapat kami selesaikan dengan cepat. Ketika pergumulan itu menghampiri kami begitu lama. Tetapi itulah yang Kau ajarkan bagi kami ya Tuhan. Bahwa segala sesuatu firman-Mu itu adalah bahwa Engkau adalah yang setia. Janji-Mu Kau selalu Kau tepati. Mulai dari Kau persiapkan dunia ini ya Tuhan, tempat kami untuk berhinggap. Kau ciptakan segala tumbuh-tumbuhan dan segala hewan untuk kami pakai untuk kehidupan kami. Itu sudah nyata. Bahkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Kau datang ke dunia ini dan mati di kayu salib dan bangkit dari kematiannya. Itu adalah karya janji-Mu yang Kau nyatakan ya Tuhan untuk menebus dosa kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan. Yang walaupun pada saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19
Yang walaupun akibat dari pandemi itu begitu banyak persoalan yang menghampiri kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan gerejamu ini ya Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakini, bahwa firman-Mu akan tetap menyatakan, akan tetap menghampiri kami, akan tetap mendampingi kami. Karena Kau katakan firman-Mu adalah pelita hidup kami. Karena itu ajari kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, dan terlebih kepada seluruh jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga yang menuntun kehidupan mereka. Jika ada pada saat ini ya Tuhan jemaat-Mu yang mengalami penderitaan akibat sakit penyakit, bahkan karena perekonomian, pemutusan hubungan kerja, bahkan juga karena ekonomi yang begitu berat akibat pandemi COVID-19 ini. Mari datanglah menghampiri jemaat-Mu itu ya Tuhan. Menguatkan mereka, mengkokohkan iman mereka. Supaya mereka tidak ragu-ragu akan janji-Mu. Karena apapun pergumulan yang kami hidupkan, itu bukan kata terakhir yang kami terima. Itu adalah jalan sukacita yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini kami bawa di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menghadapinya. Terima kasih, inilah doa dan pemujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat HKBP nomor 471 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.